Dunia hukum kita korup. Hakim-hakim kita korup. Ini rasanya bukan sebuah dugaan lagi. Tapi memang begitulah kenyataannya. Begitulah realitasnya. Mafia peradilan itu benar-benar ada. Mafia peradilan itu memang benar-benar nyata. Makanya nih, sewaktu kita mendengar berita kalau Hakim Ju Yamto, hakim tunggal yang mengadili gugatan pra-peradilan Mas Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan melawan KPK, sewaktu kita mendengar berita kalau Hakim Ju Yamto ini adalah seorang hakim yang korup, dia ditangkap oleh Kejaksaan Agung karena menerima suap puluhan miliar rupiah dalam penanganan perkara korupsi ekspor bahan baku minyak goreng. Ini mungkin terasa sebagai sebuah karma yang langsung dibayar tunai. Ini benar-benar terasa sebagai sebuah karma yang langsung dibayar kontan. Kita tahu, kita sudah merasa ada kejanggalan dalam putusan Hakim Ju Yamto terhadap gugatan pra-peradilan Mas Hasto Kristianto. Kita juga mendengar kabar kalau Hakim Ju Yamto ini telah mengubah putusannya setelah mendapat tekanan dari Solo melalui seorang hakim di Mahkamah Agung. Nah, sekarang dengan penangkapan Hakim Ju Yamto karena kasus suap senilai puluhan miliar, kita boleh dan bahkan patut menduga kalau Mas Hasto memang adalah juga salah seorang korban dari hakim korup Ju Yamto ini. Kita nggak bisa lagi percaya kalau Hakim Ju Yamto telah memutus perkara pra-peradilan Mas Hasto Kristianto melawan KPK secara pastinya susah buat percaya kalau korupsi, kalau menerima suap yang dilakukan oleh Hakim Ju Yamto cuma terjadi satu kali saja. Cuma terjadi di penanganan perkara korupsi ekspor bahan baku minyak goreng saja. Kita pastinya sulit buat percaya ini adalah kejadian pertama dan kejadian satu-satunya. Bisa jadi, sangat bisa jadi, Hakim Ju Yamto memang hakim korup yang sudah biasa menerima suap. Dia sudah biasa mempermainkan putusan perkara-perkara yang ditanganinya. Dan baru kali ini saja, baru di penanganan perkara korupsi ekspor bahan baku minyak goreng ini saja, dia terkena batunya. Dia tertangkap oleh Kejaksaan Agung. Terkait putusan perkara pra-peradilan Mas Hasto Kristianto melawan KPK, melawan Komisi Pemberantasan Korupsi, kita sudah mendengar kejanggalan putusan tersebut dari Mas Guntur Romli, salah seorang kader dan juru bicara PDI Perjuangan. Waktu itu, Hakim Ju Yamto menolak gugatan pra-peradilan Mas Hasto. Dalihnya, gugatan Mas Hasto kabur alias tidak jelas. Hakim Ju Yamto menilai gugatan pra-peradilan Mas Hasto kepada KPK kabur alias tidak jelas. Ini sungguh janggal. Ini sebetulnya benar-benar janggal. Sebab di dalam persidangan justru terungkap dengan jelas dan secara terang benderang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan keterangan para saksi, seharusnya Mas Hasto ini nggak ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Itulah fakta yang terungkap di persidangan. Tapi sayangnya dengan dalih gugatan kabur alias tidak jelas, Hakim Ju Yamto seperti menafikan semua fakta persidangan itu dan menolak gugatan Mas Hasto. Terkait putusan aneh ini, menurut Mas Guntur Romli, dia mendapat informasi kalau keputusan Hakim Ju Yamto dipengaruhi oleh tekanan dari seorang hakim di Mahkamah Agung. Ada tekanan dari Solo melalui seorang hakim di Mahkamah Agung. Nah, melihat kenyataan sekarang kalau Hakim Ju Yamto ternyata benar-benar seorang hakim yang korup, dia sekarang ditahan oleh Kejaksaan Agung karena menerima suap senilai puluhan miliar rupiah, maka informasi yang didapat Mas Guntur Romli dan cerita ini sebetulnya memang sudah beredar luas juga. Maka informasi yang didapat Mas Guntur Romli mestinya nggak bisa kita nafikan dengan begitu saja. Bisa jadi, sangat bisa jadi, Mas Hasto Kristianto memang adalah korban dari ketidakadilan Hakim Ju Yamto yang korup.
Nah, gimana? Gimana nih kalau menurut kalian? Gimana kalau menurut analisa kritis kalian? Melihat semua kejadian ini, melihat semua kejadian sekarang ini, rasa-rasanya adalah sangat tepat dan wajar kalau Ibu Megawati Soekarno Putri, belakangan ini tampil sering kali menyinggung soal bahayanya hukum yang diintervensi sama kekuasaan. Soal bahayanya hukum yang korup. Ingat, kita harus ingat, pentingnya hukum yang adil dan hakim-hakim yang bersih ini bukan cuma buat kepentingan PDI Perjuangan dan Mas Hasto Kristianto saja. Tapi ini adalah untuk kepentingan kita semua, untuk kepentingan bangsa Indonesia. Hukum yang adil dan hakim-hakim yang korup adalah masalah besar yang meruntuhkan kehidupan bangsa dan memundurkan kesejahteraan rakyat. Tanpa hukum yang adil dan hakim-hakim yang bersih, mustahil Indonesia bisa sejahtera. Mustahil Indonesia bisa jadi negara maju. Pastinya, sudah pasti harapan kita adalah penangkapan Hakim Juyamto dan kawan-kawan ini jadi peringatan keras buat hakim-hakim lainnya. Gak bakalan ada kata ampun buat hakim-hakim korup dan mafia peradilan ke depannya. Itulah harapan kita semua. Tapi sebetulnya, sesungguhnya, pasca penangkapan mafia peradilan Zarof Richard yang ditemukan timbunan uang hampir 1 triliun di rumahnya di bulan Oktober tahun lalu, sesungguhnya harapan kita ketika itu adalah juga bahwa penangkapan tersebut bisa membuat para hakim takut dan jera. Kita berharap para hakim mengerem keserakan mereka. Nyatanya, tapi kenyataannya, kejadian yang menghebohkan tersebut ternyata sama sekali nggak menyurutkan praktek mafia peradilan. Para hakim masih saja berani mempermainkan perkara. Sampai kemudian, sekarang terungkap kasus korupsi Hakim Juyamto dan kawan-kawannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Semoga saja kasus korupsi Hakim Juyamto dan kawan-kawan menjadi peringatan keras buat para hakim. Paling tidak para hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mereka sekarang ada dalam sorotan tajam. Jangan coba-coba buat bermain-main lagi. Harapan kita tentunya sekarang Mas Hasto Kristianto bisa mendapatkan peradilan yang lebih adil, yang fair, yang independen, dan terbebas dari intervensi kekuasaan. Kita berharap pengadilan Mas Hasto terbebas dari cawe-cawe. Iya, halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel ini, channel NES 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Ya, kembali lagi kita masalah kasus Hasto Kristianto, Sekjen DPP PD Perjuangan, ya dengan kasus suap ya yang dilakukan oleh Harun Masiku tahun 2019 lalu. Ya tentu sampai saat ini kalau kita melihat di media masih tetap menjadi bahan perdebatan dan perbincangan. Dan kasus Hasto memang sudah masuk kepada pra-peradilan, ya sudah 2 kali kalau nggak salah ya, dan juga ditolak, ya tidak diterima. Dan ternyata hakim yang menangani kasus pra-peradilan Hasto Kristianto ternyata sudah ditangkaplah kurang lebih tepatnya seperti itu. Diduga suap ya. Jadi bisa kita sebutkan Hasto ini adalah korban dari hakim yang korup. Ya kurang lebih seperti itulah ya, secara logikanya saja. Nah tetapi memang kepada lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi, tentu kalau kita melihat beberapa bulan terakhir ini, ya di tahun 2024 sampai 2025 ini kerap sekali memanggil Hasto Kristianto dan berbagai kuasa hukum yang menghadiri ya. Dan kemudian kasus lama yang diungkit kembali. Dan kalau kita buatkan semacam perbandingan dengan kasus-kasus yang lain, tentunya kasus Hasto ini menurut saya kasus receh banget ya. Karena di dalam kasus ini tidak ada satu orang pun yang dirugikan. Ya, tidak merugikan negara,
tidak merugikan presiden, tidak merugikan siapapun, tidak merugikan rakyat Indonesia karena ini murni kasus suap. Berbeda dengan yang lainnya, kasus korupsi yang betul-betul merugikan negara, terutama kita sebagai rakyat Indonesia. Nah, jadi kedepannya seperti apapun kasus Hasto Kristianto ini, kita tidak memihak, tidak berpihak pada siapapun ya. Tetapi kita fair, kita harus fair juga mengatakan itu. Ya, bagaimanapun sekelas KPK misalnya, kalau kita melihat kasus Hasto ini, yang kasus suap ini di bawah 1 miliar, harusnya polisi ya yang bertugas dalam menangani itu. Itu ada tercatat di ada undang-undangnya ya, ada pasal berapa tuh saya lupa ya. Dan itu pernah disampaikan oleh Bung Adian Apitupulu ketika berdebat di acara Political Show. Nah, tetapi kalau saya melihat berbagai perspektif teman-teman kita di video ini, saya coba bacakan kepada pemirsa dan kepada Anda. Hukum yang berat dan berhentikan 2 dari jabatannya dan ASN. Saya jadi bingung sebenarnya yang berkuasa di Indonesia ini siapa ya? Kayak rebutan sesama pejabat negara kok pada nggak akur ya. Ada yang ngomongnya bela NKRI tapi hianat kepada negara. Ada yang bekerja demi rakyat tapi rakyatnya diperas terus. Ada yang ingin mensejahterakan rakyat, menyediakan ribuan lapangan pekerjaan tetapi WNA yang diprioritaskan. Sebenarnya mereka para pejabat ini apa tujuannya ya? Saya nggak tahu juga, bingung juga ya kalau kita melihat bagaimana negeri ini teman-teman ya. Terutama dipenuhi dengan berbagai kasus ya. Indonesia tanpa kasus rasanya kayak gimana gitu ya. Banyak sekali persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa ini. Jadi tantangan besar ya. Kemudian kasus politisasi Hasto memberikan hikmah yang sangat berarti buat peradilan di negara kita. Saya tidak percaya sedikit pun buat peradilan di negara kita saat ini, kecuali ke depan aparat hukum diangkat yang benar-benar takut akan Tuhan. Jadi kalau kita bisa mengatakan ada beberapa dari mereka, ya oknum-oknum tertentu, bahkan Tuhan sekalipun tidak ditakuti, menjalankan hukum yang tidak sesuai dengan apa yang sudah disumpahkan pada saat pelantikan sumpah jabatan tersebut. Dan itu terjadi di Indonesia. Jangankan menakuti sesama manusia, Tuhan pun tidak ditakuti dengan melanggar janji sumpah yang pernah diucapkan sebelumnya. Itu pernah terjadi. Itu sering terjadi di Indonesia ya. Sering sekali terjadi. Nah, kemudian kalau kita melihat lagi di sini, hakim yang disogok adalah manusia brengsek, makanya kena hukum karma. Gantung aja hakim tersebut dan dimiskinkan sampai keluarganya melarat. Mampus, sikat terus. Hakim apa ini? Wah, hakim katanya wakil Tuhan, tapi lihat duit matanya hijau. Akhirnya Tuhan juga yang buka kedoknya, harusnya hakim. Pengacara kalau melanggar harus dihukum lebih berat. Karena dia yang ngerti hukum, tapi dia yang melanggar. Setuju kalau mereka masuk Nusa Kambangan, jangan kasih sesuka, jangan kasih suka miskinkan lah ya. Miskinkan saja lah, seperti itulah kurang lebihnya ya. Hakim korupsi saran kalau salah dihukum mati ya, matek katanya, mati saja ya. Dan biar kapok gitu ya, biar kapok. Tapi tidak memungkinkan itu dilakukan di Indonesia teman-teman ya. Nah, sebetulnya banyak sekali pendapat teman-teman kita di video ini ya. Tentu saya tidak bisa bacakan satu persatu. Kalau teman-teman punya pendapat lain, punya perspektif yang lain, boleh silakan sampaikan di video ini. Itu saja, terima kasih saya ucapkan. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.